mungkin semua orang terbahak-bahak, ngelus dada karena penjelasan atau pertimbangan dari hakim yang terhormat dari Mahkamah Agung itu merobek-robek akal sehat kita. Pertimbangannya adalah kenapa vonisnya dikorting 4 tahun? Karena yang bersangkutan konon pada saat menjadi menteri telah bekerja dengan baik. Pret! Kok bisa? Pertimbangannya itu loh. Dikatakan sudah bekerja dengan baik. Kalau dia bekerja dengan baik tidak korupsi. Cina dihukum seumur hidup, bahkan ditembak mati. Dan saya setuju para koruptor ditembak mati itu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, dagelan hukum baru saja kita saksikan bersama. Sebetulnya saya bingung ini. Kemarin saya mendengar, melihat berita, saya bingung ini benar atau tidak ini. Ini hoax atau bukan ini. Seorang koruptor, mantan menteri namanya Edi Prabowo, itu korupsi untuk ekspor lobster itu ya. Menteri KKP, Kelautan dan Perikanan. Kalau nggak salah, menteri ini salah satu pimpinan puncak dari Partai Gerindra dan korupsinya sekitar 25 miliar lebih itulah. Seperti itulah. Nah, ditangkap KPK, kemudian di tingkat pengadilan pertama divonis 5 tahun dengan denda sekian juta. Kemudian dia banding, kemudian ditambah di tingkat banding jadi 9 tahun. Dihukum 9 tahun penjara plus 3 tahun dicabut hak politiknya setelah selesai menjalani hukuman plus sekian ratus juta dendanya. Kemudian mak bedunduk rakyat Indonesia, akal sehat kita ditampar oleh kenyataan yang disampaikan oleh juru bicara dari Mahkamah Agung bahwa vonis dari koruptor yang bernama Edi Prabowo ini dikorting. Kortingnya nggak main-main, dari 9 tahun hanya divonis 5 tahun. Hak politik yang divonis 3 tahun tidak boleh berpolitik setelah menjalani hukuman dikurangi 2 tahun. Dan yang paling menggelikan, sahabat Indonesia, mungkin semua orang terbahak-bahak, ngelus dada karena penjelasan atau pertimbangan dari hakim yang terhormat dari Mahkamah Agung itu merobek-robek akal sehat kita. Pertimbangannya adalah kenapa vonisnya dikorting 4 tahun? Karena yang bersangkutan konon pada saat menjadi menteri telah bekerja dengan baik. Pret! Ini dagelan, benar-benar dagelan. Ini Mahkamah Agung nih kok seperti ketoprak humor ya. Saya heran ini. Saya pikir ini dagelan drama. Ternyata benar adanya. Seseorang digaji negara dengan segala kemewahannya, entah itu menteri, entah itu apapun, baik sipil maupun militer, diberikan semua fasilitas oleh negara. Ya harus bekerja dong, sesuai dengan tupoksinya. Dan seingat saya,
zaman Edi Prabowo jadi menteri, belum ada itu penambahan atau kinerja yang signifikan yang bisa diterima oleh nelayan atau rakyat Indonesia, belum ada kok. Artinya biasa-biasa saja. Nah, justru itu saya bingung ini. Ini hakim di Mahkamah Agung ini benar-benar merobek akal sehat saya itu. Memperkosa kewarasan saya. Kok bisa? Pertimbangannya itu loh. Dikatakan sudah bekerja dengan baik. Kalau dia bekerja dengan baik tidak korupsi. Dia sudah koruptor, itu bukan hanya kerjaan sebulan 2 bulan, sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Saya nggak ngerti nih. Majelis hakim di Mahkamah Agung ini sadar atau tidak ya, bahwa implikasi dari keputusannya itu akan berdampak luas, akan menjadi kemenangan besar bagi para koruptor dan pukulan telak bagi pemerintah dan negara yang sedang menggalakkan perang melawan koruptor. Di sini kita mendapat jawaban mengapa korupsi di Indonesia dari zaman kuda gigit besi sampai sekarang kereta cepat Bandung Jakarta yang belum selesai ya kayak begini terus. Kenapa? Tidak ada kesamaan sikap dari semua penegak hukum. Korting 9 tahun terlalu ringan sebetulnya untuk koruptor seperti menteri. Bayangkan, menteri itu semuanya ditanggung. Gaji pembantu sopirnya ditanggung negara. Listrik ditanggung negara. Dari ujung kaki sampai rambut ditanggung negara. Kok masih korupsi? Terus dikatakan telah bekerja dengan baik? Piye karpe Pak Hakim ini? Saya nggak paham saya. Jadi sahabat Indonesia, ini luar biasa nih hakim ini. Bayangkan kalau di negara lain, Cina, dihukum seumur hidup, bahkan ditembak mati. Dan saya setuju, para koruptor ditembak mati itu. Tadi gantung kayak, tadi tembak kayak, saya setuju saya. Karena koruptor ini bagi saya penjahat yang paling kejam. Karena memeras dan mengambil hak rakyat. Saya marah sama koruptor ini. Tapi inilah negeri kita. Negeri yang penuh drama, negeri yang penuh dagelan. Negeri yang sering merobek-robek akal sehat kita. Dan sekarang giliran Mahkamah Agung yang merampok kewarasan kita dan kita dipaksa seperti orang bodoh, kerbau dicucuk hidungnya untuk menerima realita yang aneh bin ajaib. Mohon maaf Pak Hakim, saya sebagai rakyat jelata marah. Marah saya. Kalau saya nanti menuduh hakim masuk angin, mereka marah. Nanti saya dituduh menghina pengadilan. Nanti kalau ada rakyat menuduh ada deal-deal politik antara majelis hakim dengan partainya Edi Prabowo, mereka tersinggung, dituntut. Aneh, tapi mereka tidak sadar mempertontonkan itu dan mengundang orang untuk berkomentar. Saya hakul yakin seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai kewarasan yang sama dengan saya terbengong-bengong, terheran-heran melihat keputusan dari Mahkamah Agung terkait dengan vonis Edi Prabowo. Kita harus bergerak, berontak, bersuara agar Mahkamah Agung tidak semena-mena. Vonis yang dikatanya demi keadilan, ini saya bingung ini, keadilan siapa? Keadilan dari keluarga Edi Prabowo yang koruptor atau keadilan masyarakat Indonesia? Mohon maaf, izinkan saya bingung dan saya yakin seluruh rakyat Indonesia pun bingung
dengan kelakuan sikap dari Mahkamah Agung ini. Koruptor gitu loh. Kok ya malah dikorting hampir separuh. Saya kadang-kadang kalau seperti ini saya merindukan sosok Hakim Agung Artidjo gitu. Nggak ada lagi hakim sekualitas Hakim Artidjo. Hakim yang menjadi suara masyarakat. Tidak ada koruptor yang dikurangi oleh Hakim Artidjo, ditambah berlipat-lipat iya. Tapi beliau sudah wafat, jadi waduh ya Allah. Kita menunggu Hakim Agung sekualitas Hakim Agung Artidjo Alkausar. Jadi sekarang ini mohon maaf dengan segala hormat, kami berhak menilai, kita krisis kewibawaan dan marwah serta kehormatan Hakim Agung. Karena apa? Hakim Agung tidak mempunyai frekuensi yang sama dengan rakyat Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Itu menurut saya. Mohon maaf dengan segala hormat. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan vonis ringan, korting vonis 4 tahun dari 9 menjadi 5 yang diberikan Mahkamah Agung kepada koruptor Edi Prabowo. Dan ini sikap saya sebagai rakyat. Saya berhak bersuara sama dengan para hakim agung dan para hakim yang lain yang berhak semena-mena memutuskan apapun atas kehendak mereka. Mereka dibayar negara, saya tidak. Tapi sebagai rakyat, sebagai salah satu pemegang saham di negeri ini, mungkin hanya sebutir biji zarah, saya berhak bersuara. Baik, terima kasih. Jangan pernah lupa tetap menjalani protokol kesehatan. Karena menurut saya sekarang ini selain kesehatan fisik, kita juga membutuhkan kewarasan pikiran kita. Jangan sampai kita disesatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.